Hai adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kak Andri. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Nah, adik-adik, sudah siap semua memuji Tuhan? Oke. Tapi sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Kau sudah sertai kami dan lindungi kami sehingga kami boleh kembali memuji Tuhan dan juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami dan mampukan kami Tuhan agar kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, siapa yang sudah nggak sabar untuk memuji Tuhan? Wah, semuanya ya. Yuk kita pujikan dengan sukacita pujian Siapa Mau Puji Tuhan. Siapa mau puji Tuhan, tepuk tangan. Siapa mau puji Tuhan, tepuk tangan. Siapa mau puji Tuhan, mari kita lakukan. Siapa mau puji Tuhan, tepuk tangan. Siapa mau puji Tuhan, kedip mata. Siapa mau puji Tuhan, kedip mata. Siapa mau puji Tuhan, mari kita lakukan. Siapa mau puji Tuhan, kedip mata. Siapa mau puji Tuhan, bilang amin, amin. Siapa mau puji Tuhan, bilang amin, amin. Siapa mau puji Tuhan, mari kita lakukan. Siapa mau puji Tuhan, bilang amin, amin. Wah, senang sekali ya kita bisa memuji Tuhan. Tuhan sudah membangunkan dan memanggil kita untuk berjumpa melalui ibadah sekolah minggu. Yuk adik-adik, kita jawab panggilan Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan tidak hanya memanggil kita, tapi Tuhan juga menyayangi kita. Karena itu adik-adik, kita juga mau menyayangi Tuhan. Bagaimana kita menyayangi Tuhan? Ya, kita mau bekerja untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan sama-sama. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis.
Adik-adik, kalau kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang senang, maka apa yang kita kerjakan tidak akan terasa berat dan tidak terasa melelahkan. Tuhan Yesus selalu setia memberi kekuatan kepada kita. Demikian juga kita tidak akan pernah lelah kalau kita bekerja bersama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, cerita hari ini tentang seseorang yang siap menerima tugas tanpa mengenal lelah, walau berjalan jauh dan lama. Siapa dia? Yuk kita dengarkan cerita selengkapnya. Selamat pagi adik-adik. Siapa di sini yang pernah mendapat tugas yang baru dan sulit? Mungkin tugas dari sekolah, atau mungkin tugas dari papa atau mama. Hari ini Kak Yaya juga mau cerita tentang seseorang yang mau menerima tugas meskipun itu tugas yang baru dan sulit adik-adik. Siapa orang itu ya? Namanya Elisa. E-L-I-S-A. Elisa. Elisa ini yang akan menggantikan tugas Nabi Elia. Suatu hari, Nabi Elia turun dari Gunung Horeb dengan hati yang gembira. Di tengah perjalanan, Nabi Elia bertemu dengan seorang anak yang sedang membajak ladang. Namanya Elisa. Dia ingat kalau Tuhan pernah menyuruhnya mengajak Elisa untuk menggantikan tugasnya sebagai seorang nabi. Nabi Elia menghampiri Elisa. Dia melepaskan jubahnya. Setelah itu disampirkan ke pundak Elisa. Wah, maksudnya apa ya adik-adik? Ternyata Nabi Elia mengajak Elisa untuk menjadi pengikutnya. Kalau ikut Nabi Elia, berarti Elisa harus meninggalkan rumahnya adik-adik. Kemudian Elisa minta izin kepada Nabi Elia untuk berpamitan dengan orang tuanya. Setelah Elisa pamit dengan orang tuanya, kemudian dia mengikuti Nabi Elia pergi. Di mana Nabi Elia berada di situ, Elisa juga berada di situ. Mereka berdua berjalan kaki ke Betel. Setelah itu mereka akan pergi ke kota Yeriko. Kemanapun Nabi Elia pergi, Elisa selalu mengikutinya. Setelah tugas mereka di Yeriko selesai, mereka berjalan lagi sampai akhirnya mereka sampai di tepi sungai Yordan. Mereka harus menyeberang sungai tersebut adik-adik.
Aduh, kok nggak ada jembatan ya? Dan nggak ada perahu? Bagaimana ya cara menyeberanginya? Kemudian Nabi Elia melepas bajunya. Dia memukulkannya ke air. Wow, ajaib! Air sungainya jadi berhenti. Setelah airnya berhenti, mereka bisa berjalan di atas tanah yang kering. Setelah mereka sampai ke seberang, akhirnya airnya kembali mengalir. Tuhan hebat adik-adik. Lalu mereka kembali berjalan bersama sambil bercakap-cakap. Tiba-tiba datanglah sebuah kereta berkuda yang menyala-nyala seperti api menghampiri mereka. Elisa sangat terkejut. Kemudian Elia menaiki kereta itu dan tiba-tiba angin badai menerpanya. Kereta itu pun terbang ke atas hingga hilang dari pandangan Elisa. Nabi Elia telah terangkat ke surga. Setelah Nabi Elia terangkat ke surga, sekarang tugas Elisa menggantikan Nabi Elia untuk melayani Tuhan. Ia pun memungut jubah Nabi Elia yang tertinggal dan kembali ke Yeriko. Setelah sampai di Sungai Yordan, Elisa meniru Nabi Elia, yaitu memukulkan jubahnya itu ke air sambil minta pertolongan Tuhan. Lihat, aliran air sungai itu juga berhenti adik-adik. Waktu itu nabi-nabi yang lain yang menyaksikan keajaiban itu berkata, Elisa telah menjadi pengganti Elia. Orang-orang yang berada di situ menjadi hormat kepada Elisa. Nah, adik-adik, sekarang kita kan sudah di bulan yang baru, bulan Agustus 2021. Adik-adik sudah di kelas yang baru, tentunya ada tugas-tugas yang baru juga. Mari kita mau seperti Elisa, kita semua siap menerima tugas-tugas yang baru, tugas yang mudah maupun tugas-tugas yang sulit. Kita mau percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan menolong dan menyertai kita. Adik-adik, yuk mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong saya dan mampukan saya untuk selalu siap menerima tugas-tugas yang baru, baik itu tugas yang mudah ataupun tugas yang sulit. Tolong saya, mampukan saya untuk mengerjakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, siapa seseorang itu? Ya, Bapak Elisa. Takut nggak Bapak Elisa ketika diberi tugas oleh Nabi Elia? Karena ada penyertaan Tuhan, Bapak Elisa mau dan mampu menjalankan tugas tersebut. Demikian juga dengan kita, tidak perlu ragu dan takut. Bersama Tuhan Yesus, kita bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama
Untuk aktivitas hari ini sangat mudah. Adik-adik hanya perlu mencari perbedaan dari 2 buah gambar. Untuk kelas kecil, adik-adik cukup mencari 3-5 perbedaan. Sementara untuk kelas besar bisa mencari 10-12 perbedaan. Nah, bagaimana mengerjakannya? Nah, coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar Bapak Elia dan Bapak Elisa ketika sedang berjalan bersama. Nah, adik-adik perhatikan baik-baik ya. Nah, untuk adik-adik yang punya printer, boleh di-print lalu ditandai di gambar yang tidak sama. Sementara untuk yang tidak ada printer, bisa langsung dikerjakan di HP. Caranya bagaimana? Adik-adik bisa buka gambarnya di HP, lalu pilih menu edit. Setelah muncul pilihan-pilihan yang lain, adik-adik bisa pilih markup. Sudah itu, adik-adik bisa pilih circle atau gambar lingkaran untuk melingkari bagian yang berbeda. Nah, kalau sudah selesai, tinggal di-save deh. Selamat mencari adik-adik. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Persembahannya bisa dititipkan ke mama papa ya. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.